Sharing kita hari ini ya, hari Ahad 6 November 2022 di tepatnya di Bukit Pinus Citra Indah City. Nah, kita di sini insya Allah kita akan coba untuk belajar kembali tentang HMI-nya, prospeknya, bisnisnya seperti apa, kita mau mulai dari mana nih enaknya gitu, biar kita sama-sama bisa berkembang di sini. Insya Allah ya, kita nanti kenalan dulu. Nah, awal kita ada konsep kalau di HN itu apa sih yang dia, kenapa HN itu dibuat gitu. Awal itu karena kekhawatiran masalah kehalalan dari produk gitu. Makanya kita di HN itu ada yang namanya Dewan Syariahnya. Nah, boleh sambil ini. Jadi alasan awal itu satu adalah kehalalan produknya. Nah, makanya ini halal produk ini diawasi langsung oleh Dewan Syariah. Ada Dewan Syariah. Jadi kalau mereka berpikir ada ininya enggak, malah Dewan Syariahnya kalau lebih dipelajari lebih dalam itu agak lebih ribet sebenarnya. Jadi kita tahunya secara ini aja. Pengenalan kembali Tibu Nabawi. Nah, karena kita kan mengenalnya hanya obat-obatan dokter. Nah, ketika obat-obatan dokter, ternyata Islam ini punya Tibu Nabawi yang sebenarnya nggak kalah bagusnya dari pengobatan dokter. Rasulullah aja dalam seumur hidup dia cuma sakit itu 2 kali ya. Itu pun karena dia diracun kalau nggak salah ya. Terus kedua kalinya saat mau sakaratul mautnya. Gitu. Berarti kan apa yang diajarkan di Islam itu sungguh hebat gitu sebenarnya, bisa menopang kita asal kitanya disiplin. Terutama kalau sekarang itu pola makan, pola hidup itu yang harus diperhatikan. Nah, nanti kalau di Tibu Nabawi, walaupun Tibu Nabawi ini nggak pure kita secara Islami saja, kalau karena ini produk Indonesia, jadi nanti akan ada pencampuran antara penggabungan antara teknik Tibu Nabawi dengan tekniknya pengobatan Indonesianya. Misalnya khasiat dari tanaman apa kita pakai, tapi itu tidak menutup kemungkinan seperti yang ada di produk Extra Food. Nah, itu kan dia ada tanaman yang dari Jepang punya gitu. Daun apa gitu, itu dia masukkan di situ. Gak hanya yang khasnya Indonesia yang beras hitam yang katakanlah itu adalah beras sultannya gitu ya, hanya raja-raja yang bisa menikmatin, tapi di Extra Food kita bisa menikmatin gitu. Nah, di situ beras hitam tuh bukan ketan, bukan ya? Bukan, beda lagi. Oh, beda. Beras hitam dengan ketan itu beda. Gitu. Nah, sekitar kurang lebih kalau kita sih masih pengetahuan masih sebatas ini. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kita agak sebesar kita batasi dulu seperti ini dulu ya untuk awal. Nah, konsep yang harus dipahami cuma yang konsep dari HRI-nya sendiri, bahwa pengobatan itu harus alami, harus ilmiah, dan harus ilahiyah. Kenapa harus alami? Nah, alami ini karena supaya gampang diterima tubuh gitu. Jadi kita nggak ada obat-obatan yang efek sampingnya nantinya kencang. Jadi kita ngobatin 1 tapi muncul efeknya 7 gitu, atau 10 misalkan. Itu kan repot ya. Kalau handle 1 munculnya 10 gitu. Bukannya 1 selesai, bukannya, tapi malah muncul yang lainnya. Karena boleh nanti di cross check sambil iseng, nanti mungkin apa sih efek obat ini, apa sih efek obat ini, silakan. Itu biasanya survei masing-masing. Jadi misalkan pengen tahu, boleh gitu. Terus kenapa harus ilmiah? Nah, jangan
karena pengobatan itu tidak bisa hanya berprinsip pada katanya. Jadi harus ada hasil penelitiannya, harus ada pembuktiannya. Minimal kalau di herbal itu sudah dipakai secara turun-temurun, misalkan untuk pengobatan apa. Tapi dari pengobatan itu sendiri biasanya minimal dia ketahuan ada zat apa yang berfungsi untuk pengobatan. Nah, makanya harus ada ilmiahnya. Tapi kenapa yang ini utamanya adalah ada ilahiyahnya juga. Karena Tibu Nabawi itu kan Allah yang ngasih langsung ya, yang bagus untuk obat itu seperti apa gitu. Ada di Qurannya juga kita ada lah ya tinggal ini. Walaupun kita kalau kita menjelaskan ke orang non muslim insya Allah aman-aman aja. Misalnya kita punya mitra nih non muslim gimana, tapi kan konsep kita halal Tibu Nabawi gitu, itu nggak jadi masalah. Karena kebanyakan kayak contoh simpelnya di Eropa itu malah orang-orang Eropa itu lebih nyaman belanja di toko daging orang muslim dibandingkan di toko daging yang orang kebanyakan gitu. Kebanyakan tuh yang mereka nggak tahu itu halal apa enggak. Maka ditarik dari halal ini karena kita ada manfaatnya gitu. Maka ketika semua itu nyaman, berarti kan apa yang Allah kasih ke kita itu sebenarnya nggak ada sesuatu yang akan merusak badan kita, karena dia malah tahu kita dia yang bikin kita gitu. Minimal dalamnya tahu, yang dikasih kita nggak mungkin dong ngeracunin kita gitu kan. Makanya ilahiyah selain karena konsepnya kita harus pakai yang ini, ilahiyah itu konsepnya sebenarnya karena kesehatan itu bukan dikasih oleh tabib, bukan dikasih oleh dokter, tapi Allah yang kasih. Jalan kita hanya ikhtiar lewat mana? Boleh ikhtiar lewat dokter, boleh lewat tabib atau pengobatan lainnya gitu. Tapi yang jauh dari syirik tentunya ya, gitu, kita orang muslim pertama gitu. Nah, masuk lagi kita setelah tahu konsepnya seperti apa, alasannya seperti apa, masuk ke lagi ke HNI-nya lagi juga. Nah, ke HNI ini, di HNI ini kita boleh pilih. Untuk awal mungkin kita bisa milih mau jadi keagenan dulu. Keagenan dalam artian kita di jaringan. Jadi keagenan itu ada keagenan di jaringan. Ada jaringan, ada di sini di niaga nih. Nah, di niaga itu kan ada SC, ada DC, ada AC, ada apa lagi? BC terakhir ya. Nah, di BC ini kalau niaga sih pasti semua orang mau gitu. Karena prospek di BC ini ketika kita punya BC, sebatas yang saya paham ya, yang pernah dijelaskan mentor, bahwa ketika kita punya BC, kita bisa memasukkan produk-produk lain yang kita hasilkan untuk dimasukkan ke toko. Jadi kita nggak hanya jual HNI, tapi jual barang-barang lain pun bisa. Misalnya, tetangga kita ada kesulitan materi, tapi dia bisa jahit, bikin keluarin brand sendiri baju, misalkan. Atau ada yang jago bikin kue, tapi kehalalan produknya kita bisa ini nih aman. Nah, kita bisa, tapi mungkin nanti ada surat izinnya kah atau seperti apa kalau untuk makanan, minuman seperti itu. Ada perizinannya seperti apa? Toko sendiri, BC toko sendiri. Cuma kita nanti bedanya di BC, yang BC, DC itu biasanya modalnya. Kayak misalkan di SC kan kita 5 sampai 7,5 ya. Itu modalnya. Iya, modal awal. Iya. Kalau modal selanjutnya, belanja selanjutnya mah bebas biasanya. Boleh mau berapa ratus ribu juga nyasnya. Cuma start awalnya doang. Iya. Gitu. Tapi ketika nanti naik ke DC, nanti DC itu kalau nggak salah sekitar 22,5, 20 juta lebih lah pokoknya. Itu lumayan. Tapi dari mana kita ininya dapatnya ini? Nah, kita jangan dulu berpikir target ke sini. Sebenarnya kita balik lagi ke konsepnya awal gitu. Konsep yang ini, pahami dulu konsepnya, kemanfaatannya dulu. Hematnya. Sebelum ada kenaikan ya, setelah ada kenaikan saya belum coba lagi produknya. Apakah masih ini?
tapi ya itu dia, kita yang harus kita pahami kalau di penguitan itu BBM-nya, oktannya itu tidak untuk oktan tinggi. Jadi kita oktan rendah aja udah cukup untuk naikin. Nah, jadi nanti baca lagi si tutorialnya apa sih itu oktan. Nah, boleh dibuka-buka lagi kalau mau bergerak di apa. Jadi kita lihat, jadi konsepnya adalah lihat dulu apa yang kita mampu. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain mampu bergerak di, misalnya orang lain lakunya PGH, kita ikutan PGH, tapi kita nggak punya pasar untuk PGH. Buat apa gitu? Kita ini nggak sama dengan orang. Apa sih potensinya dari AB ini? Nah, tadi lihat dulu. Apa sih potensinya dari AB ini? Di AB ini kita dapat sebenarnya kalau misalkan punya keagenan yang banyak, ya, teman-teman yang kita bisa jadi tim itu enak. Kita bisa minimal poin itu kalau bisa kejar 100. Ini untuk AB. Maksudnya untuk kita pribadi. Nanti kita pribadi kalau tim bisa ngejar, sama-sama ngejar, bisa dapat. Kenapa 100? Kalau 100 itu kalau punya tim di bawah itu ada bagi hasilnya naik ke kita. Jadi kalau ada teman-teman yang punya mitra, kalau pengen bagi hasilnya labanya kita dapat minimal 100 poin itu dapat. Tapi kalau kita nggak cukup tuh yang bagi hasil aja naikin ke 200. Tapi 200 ini perlu perjuangan untuk sampai 3 bulan. Jadi 200 bulan pertama belum dapat, 200 bulan kedua nggak dapat, ketiga baru dapat. Tapi setelah ketiga itu kita harus siap-siap start untuk terus 200 seterusnya. Karena yang dicapai target adalah sebutnya stabilitas nilai. Ini yang agak gede. Jadi kalau misalkan masih bagi hasilnya di awal itu kan di AB itu bagi hasil itu masih 10%, 13%, 17%. Jadi kita tergantung akumulatif dari poinnya. 1000 poin berapa hari ini poin pertama nanti ada dapatnya 10%. Berikutnya adalah 13%. Lanjut ke 17%. Gitu. Nanti lihat di poin akumulatif dapatnya. Dapat berapa sih kita? Dapat situ. Tapi bagaimana dengan stabilitas belanja? Stabilitas belanja itu tidak tergantung dengan poin akumulatif. Karena dia stabilitas belanja itu poin internasionalnya. Jadi seluruh agen dapat labanya berapa, nanti ada timbunannya di HNI-nya. Itu jatah untuk stabilitas belanja itu nanti dibagi 5% itu bagi barang-barang. Jadi dari laba 5% dari laba internasional itu jatahnya adalah buat agen-agen yang punya 200 poin. Dan itu lumayan. Ada VV pribadi, tambah ini ya, dan tambah lagi grup. Nah, kalau di niaga kita aktif, belum tambah niaganya. Nah, yang saya dengan penghasilan sekarang itu baru di poin 200 dengan niaga baru memaksimalkan 2 poin ini. Kalau prinsip kita berdua sih apa yang kita bisa maksimalkan kita maksimalkan. Yang jelas-jelas ada hitungannya pasti itu adalah VV pribadi. VV pribadi kalau suami ambil stabilitas belanja, karena saya sudah tidak bagian di atas stabilitas belanja karena saya SM. Nah, jadi jangan dulu naik ke SM sebelum puas-puasin dapat stabilitas belanja. Dan grup ramein dulu, karena tanggung jawab nanti udah ke SM itu udah tanggung jawab jaringan. Jadi puasin dulu dapat ini, puasin dulu punya jaringan yang bagus, baru naik ke SM. Kalau saya ya menyarankan, walaupun biasanya menyarankan ED itu mau minimal harus ke ED. Tapi kalau ke ED kita gerabak-gerubuk ke ED tapi jaringan kita belum siap, itu kita akan repot ngurusin jaringan bawah. Jadi mantepin jaringan bawah selagi kita masih di AB. Nanti kalau misalkan ternyata bisa bergerak ke M, nah
puas-puasin, kita jaringan dikuatkan dulu. Buat nanti apa? Penunjang ketika naik ke SM sampai naik ke ED itu kita nyaman naiknya. Gitu. Karena jaringannya udah kokoh. Kokohnya dari apa? Berbagi manfaatnya dulu. Gitu. Kuatkan konsepnya dulu dari awal. Bahwa konsepnya adalah kita jualan yang produk yang halal, insya Allah sesuai dengan syariah, karena ada dewan syariah yang mengawasi. Kita konsepnya adalah alamnya ilahiyah, alami ilahiyah, alami ilmiah ilahiyahnya harus dapat semuanya. Karena ada kalanya kita pengobatan itu disertai zikir. Zikir itu untuk apa? Ningkatin kepasrahan kita ke Allah. Gitu. Minta ke Allah sekencang-kencangnya, ya Allah mau sembuh, izinkan ini jadi jalan buat kita sembuh. Kalau kita dalam mau aktifnya di pengobatan, gitu. Kalau rezekinya via lain misalkan, boleh silakan. Di HN itu banyak macamnya. Mau kosmetiknya ada, mau pengobatannya kesehatan, produk kesehatan ada. Ada mau yang ke harian kayak kebutuhan ke BM ada, buat menunjang, buat pemiliknya ada. Jadi kita lihat dulu di luar sana tuh, di lingkungan kita tuh yang bagus itu apa sih? Kita mulai dari itu. Jangan samakan diri kita dengan orang lain. Itu spesial Allah kasih sesuai dengan rezekinya. Jadi jangan samakan rezeki kita dengan orang lain, karena kalau rezeki kita sama dengan orang lain tidak spesial lagi. Maka kalau kita spesial, cari spesialisasi kita di mana, maksimalkan spesialisasi kita. Jadi jangan lihat, oh kita nggak mampu ini, orang lain bisa mampu ini, kita mampu ini. Nah, sesuai awal bilang, apa yang kita mampu kita kerjakan di situ. Jadi mulai berjuang dari apa yang kita mampu. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Belum. Siap, lanjut lagi ya. Jadi kalau nanti sampai AB ke M itu tugas kita adalah perkuat jaringan dulu. Jadi usahakan pas naik ke SM itu jaringan udah kokoh, penggunaan. Jadi kita sih sebenarnya konsep di HMI itu gampang, cuma pakai. Nanti kita ngobrol pelan-pelan yang kita pakai itu apa, cerita gitu kan, PCA. Pakai cerita, baru kita nanti ininya. Nanti orang itu apa sih ini? Walaupun mungkin nanti pelan-pelan di muka itu akan ada label HM lagi. Jadi masalah ketika kita ketahui kemanfaatannya orang ini. Jadi kalau saya sih berpikir kalau konsep kita ya mungkin beda dengan konsep yang lain. Kalau saya sih berkonsepnya kita pakainya konsepnya kemanfaatannya dulu. Kemanfaatan tahu dari mana? Tahu dari produk knowledge-nya. Tahu dari manfaat dari produknya dulu. Dari produknya kita sharing ke orang, gitu. Entah itu ada WA group enggak yang aktif, misalkan boleh iklan aja sehari sekali. Awal-awal mungkin malu-malu, sehari sekali. Malu-malu. Lama-lama kok sepi ya, tambahin 2 kali. Nanti lama-kelamaan sehari bisa sampai 5 kali. Nah, biarin bombardir, biarin aja, tapi ganti-ganti produknya ya sesuai dengan stok yang dirasa. Tentunya nanti kemanfaatan dari produk itu pun kita harus paham. Jadi hal yang paling pertama kali adalah kita kemanfaatannya dulu. Kita ketika orang itu pakai berulang-ulang, kita beli retail. Kita baru mulai nawarin, mau jadi mitra kita enggak? Gitu. Jadi mitra kita murah kok. Jadi mitra dalam artian atau mau pakai kartu diskonnya enggak? Kalau bunda misalkan udah cocok, ini aja deh, nebus kartu diskonnya, bikin kartu diskon ya, gitu. Syaratnya gampang kok dan biaya murah, gitu. Biar ini, gitu. Jadi enak beli ke kitanya. Udah stokis kan, jadi enak, gitu. Awalnya kita tetap dapat namanya dari niaganya, poin stokisnya. Stokis itu dapat 11%. Dari pembelanjaan, penjualan. Poin pembelanjaan, penjualan. Nanti kalau di AVO-nya itu bisa dicek.
Nah, bisa dicek di ini ya. Kalau kita buka di HNI Mobile-nya, kita tab, mudah-mudahan nggak loading. HNI Mobile-nya, nanti kita buka upload seperti ini. Wah, loading lama. Nah, biasa kalau sekarang muter-muter dulu. Iya, saya pikir error kemarin. Iya, emang seperti itu. Dia lagi menyesuaikan dengan sistem. Lagi upgrade. Oh. Sampai pertengahan. Makanya kalau punya HNI Cash ini ditimbun. Sampai kata kita HNI Cash saya tungguin mas, banyak mas. Iyalah, bulan kemarin nggak bisa belanja. Kan enak ya. Nanti kita juga ini tuh enaknya di HSI. Nah, pencet yang ini. Nah, kita cari di sini, ada laporan agen stok. Nah, setelah buka agen stok ada yang strip yang di sini yang paling atas ya. Saldo produk belanja yang paling ujung. Nah, kita lihat di sini ada penjualan. Nah, tahu poin kita dari mana? Nah, kita scroll ke bawah. Nah, misalkan lihat paling ujung. Nah, nanti kita scroll ke bawah. Nah, ini total VP-nya berapa? Misalnya kan total VP di sini 608.500. Berarti 11% dari 608.500 untuk bulan depan baru kumpul segitu. Jadi 11%-nya berarti sekitar 66.000. Baru ya. Target kita belum. Nah, jadi tapi ingat sebelum kita target, pelajari dulu. Nah, 2 poin ini wajib tahu. Ya, jangan dulu ayo jual maksa, itu nggak manjang. Tapi kalau kita jual kemanfaatan, insya Allah mudah-mudahan kita dimampukan Allah untuk ketemu orang-orang yang emang butuh. Emang butuh, karena dulu tuh coach yang ngajarin saya dulu bilang berdagang itu ibadah, karena kita bawa produk yang dibutuhkan customer, mendekatkan katanya. Nah, tapi kalau jangan malu dengan berdagang gitu. Sedangkan Rasulullah aja seorang pedagang gitu ya, seorang pedagang sejati gitu. Orang sampai percaya sekian persen. Nah, ada pertanyaan lagi? Untuk rupiahnya ini banyak. Iya, betul, banyak. Bisa sampai 600-an lewat. 600-an lewat. Nah, itu berarti harus stabil sih. Untuk dapat stabilitas itu harus setiap bulan. Continue terus. Jadi mulai kalau mau target satu, kita PR-nya Bunda adalah belajar kemanfaatan produk dulu. Awal bulan ini kita targetkan itu dulu, apa yang sambil lihat peluangnya di pasarnya apa sih? Nah, pasar yang punya peluangnya apa? Itu mulai tengok kanan kiri ya. Bapak juga nanti bantu saling bahu-membahu. Enaknya kalau kita dulu, saya belajar itu couplepreneur itu penting. Couplepreneur apa? Usaha yang dijalanin oleh suami istri itu penting, karena bisa saling bahu-membahu. Kalau yang satu lagi down, ada yang bantuin untuk dorong. Dan satu down, ada yang dorong satu. Jadi kalau suaminya lagi down, istrinya yang dorong. Kalau istrinya lagi down, suaminya yang dorong. Karena mereka masing-masing punya kebutuhan. Diingatkan kembali, kita punya anak, punya keluarga, harus mampu. Karena di HRI sendiri sebelum ini, kalau belum bisa target ke sini, minimal di retailnya diperkaya. Saya sarankan itu selain PR yang ini ya, PR yang ini wajibun. Kalau nanti ketemu lagi itu harus udah temu, mau mulai dari mana, mau mulai dari produk apa ya, harus wajib ya. Bapak bawa satu, oh saya mah positif mau mulai dari sini, ibu mau mulai dari sini, nah silahkan kita bantu untuk seperti ininya, bantu untuk apa yang kita bisa bantu, kita insya Allah kita bantu. Istilahnya mudah-mudahan kita jadi solusi untuk satu dengan yang lainnya gitu. Kita kan yang datang istilahnya kita hanya berbagi ilmu apa yang kita mampu. Mudah-mudahan Allah luaskan lagi ilmu kita untuk bisa dibagi lagi gitu.
Semakin luas berarti kan semakin banyak yang bisa dibagi. Nah, nanti ketika Bapak Ibu luas juga ilmu, insya Allah nanti yang di bawah mitra-mitranya juga nyaman karena udah siap nih tancap gas ngajarinnya begini loh konsepnya. Ininya pemahamannya dari mana loh kita mulai. Jadi sebelum kita paham ini dan target kemana, ini dulu uang pasarnya dulu yang kita bisa masuk. Nggak bisa kesehatan, ada kosmetik. Kalau nggak ada kosmetik, ada buat penghemat BBM. Penghemat BBM ini bisa yang buat motor itu bisa di retailin. Kita nggak usah ambil laba gede-gede juga bisa gitu. Jangan terlalu ini ya. Kalau kata bahasa kita bahasa oke-nya, jangan maruk deh. Yang penting kita ada dulu, mayang orang gampang gitu. Nanti sambil kita materi paling sampai sini dulu ya. Nah, sisanya adalah buat tanya jawab, konsultasi kesulitannya di mana. Jadi kita nggak buang-buang waktu ya. Cukup ya. Ya. Sekian dulu untuk materi hari ini. PR-nya jangan lupa, pertemuan berikutnya wajib setor. Nanti saya tagih ya. Utang tuh ya Pak ya sama ibunya ya. Nah, saya utangnya utang PR, saya nggak minta utangnya kalian lain, mintanya utang PR gitu. Jadi kalau pokoknya intinya adalah kalau kita belum siap untuk membangun jaringan, membangun niaganya baru nyepan, minimal retailnya kita naikin lagi dulu ya. Retailnya apa? Karena kalau dilihat-lihat retail di HM itu justru lebih besar dibandingkan dari hasil ini. Kalau hasil ini tuh kalau pasarnya udah siap. Nah, ya ini. Jadi kita retail dulu sambil nyari pasarnya. Ketika retail naik, baru kita naikin ke jaringan, naikin ke niaga, maka kita udah siap untuk ngejar target kami. Ya, tahapnya adalah pasar dulu. Pasar ke retail, dapat raba retail lumayan untuk kita puter lagi buat supaya niaganya naik, plus jaringannya juga kita naikin. Ketika pengguna dapat kemanfaatan dari produknya, otomatis ini bisa naik. Berarti cara saya selama ini salah ya? Betul, jangan maksa. Iya. Jangan maksa. Boleh mau bangun niaganya, tapi kalau bisa jaringan dan niaga ini sinergi. Tapi kita ada baiknya kalau kita siapkan dulu dari awal, melangkah step by step supaya apa yang kita langkah itu kokoh. Jangan sampai kita langkah cepat tapi bangunannya ambruk. Itu tidak ada gunanya. Nanti lama-lama kita bosan, jenuh dan tidak menikmati hasil suksesnya. Gitu ya. Bismillah, mudah-mudahan ada jalan Allah kasih rezekinya dari sini, kemaslahatan untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk orang sekitar. Karena kita yang harusnya konsepnya kembali lagi yang konsep alamiah, ilmiah dan ilahiyah. Ini kan ilahiyah, kalau kata Allah nggak boleh maksa. Karena Allah itu cinta prosesnya, bukan cinta hasilnya gitu. Hasil itu adalah bonusnya gitu. Kayak orang sakit itu harus sabar dan menikmati sakitnya gitu ya. Karena Allah yang kasih sehatnya. Jadi mintalah ke Allah, jadikan ya Allah misalnya pengobatan ini jadi jalan gitu. Cintai prosesnya, karena dalam proses itu ada kesabaran, ada syukur. Ketika sabar berubah jadi syukur, itu akan jauh lebih hebat gitu. Karena kenapa? Karena orang sakit itu kan berdosa. Nah, jadi kita harus banyak mengingatkan untuk orang sakit untuk belajar sabar dengan pengobatan. Karena nanti kalau kita ternyata Bunda mau belajar pengobatannya, insya Allah kita bimbing juga semampu kita ya. Jadi kita nggak ngoyo, kita harus gini nggak. Kita pelan-pelan, step by step, insya Allah jauh lebih nyaman. Nanti kalau ada yang kurangnya nanti insya Allah dikomunikasikan ya. Untuk materi hari ini PR-nya jangan lupa dicukupkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.